Setelah kalah di laga perdana, Indonesia tentu saja bertekad untuk bisa menang kala bersua Vietnam di pertandingan kedua grup D. Ya, bisa dibilang laga ini adalah laga hidup mati bagi kedua tim. Pasalnya bila salah satu kalah, maka fix akan gugur. Dan sesuai janjinya, Coach Shin benar-benar melakukan perubahan yang dirasa cukup memberikan impact nyata, di mana salah satunya memainkan Sandy Walsh sejak menit awal. Nah, Sandy sendiri yang diplot sebagai back tengah benar-benar menunjukkan kelasnya dengan bermain sangat solid. Sesuatu yang pada akhirnya membuat gol penalti Asnawi berhasil membawa Indonesia menang 1-0. Indonesia harus berjuang keras kala melawan rivalnya di Asia Tenggara Vietnam dalam laga kedua grup D. Ya, bagaimanapun kedua tim sama-sama ingin menang demi bisa menjaga asa lolos. Nah, di laga ini Coach Shin kembali melakukan perubahan di starting line up-nya, di mana Sandy Walsh yang dimainkan sejak menit awal diplot sebagai back tengah menggantikan Elkan Bagot. Kemudian Coach Shin juga memainkan Egy sebagai starter. Tentu saja komposisi ini dimaksudkan untuk bermain menyerang dan menjaga keseimbangan terutama dalam transisi. Yap, di babak pertama, pertandingan benar-benar mutlak milik Indonesia. High press yang dimainkan Coach Shin sukses membuat Vietnam kesulitan. Meskipun begitu, efektivitas kembali jadi sorotan. Dengan tidak memainkan striker murni, maka membuat killer insting Indonesia ini kurang. Beruntung, sang kapten Asnawi Mangku Alam, yang belakangan ini sering banget jadi sasaran hujatan netizen kocak, berhasil membawa Indonesia unggul melalui sepakan penalti. Usai Rafael Streit dilanggar di kotak terlarang. Nah, memasuki babak kedua, pertandingan bisa dibilang lebih seru dan tensi kian lama kian naik. Sebab Vietnam yang di babak pertama terus tertekan, terus-menerus mencoba menggempur pertahanan Indonesia. Beruntung, lini pertahanan timnas kali ini mampu tampil solid. Dan kredit sih buat Jordi Amat yang harus berjibaku sampai harus ditarik keluar lebih awal karena mengalami pendarahan pada hidungnya usai tersikut pemain Vietnam. Nah, terlepas dari itu pada akhirnya, sampai peluit panjang dibunyikan, Vietnam yang main dengan 10 pemain sejak menit 90+1 akhirnya harus tersingkir usai tak mampu membalas 1 gol dari Indonesia. Yap, di pertandingan ini tentu saja publik tanah air sangat puas dengan duet Sandy Walsh dan juga Justin Hubner. Terutama Sandy nih, yang beneran udah dinanti-nanti sama supporter agar diberikan kesempatan Coach Shin tampil sejak awal. Dan beneran aja, meskipun gak main di posisi aslinya sebagai bek kanan, namun Sandy dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, mampu tampil solid dan begitu tenang mengawal lini belakang tim Garuda. Dilansir Devot Mbo, sepanjang laga, Sandy mampu 7 kali memenangkan duel, melakukan masing-masing 1 intercept, 1 tackle sukses, dan 1 clearance. Kemudian Sandy juga berhasil melakukan 7 defensive action dan 4 ball recoveries. Gak cuman itu, dalam urusan membantu serangan, Sandy ini berhasil meng-create 1 chance, melepaskan total 3 shots, dan nyaris mencetak gol andai sundulannya di depan gawang gak ditepis Philip Nguyen. Pokoknya gokil deh Bang Sandy mainnya, keren. Yap, tentu saja kemenangan ini dirasa sangat penting buat Indonesia. Sekaligus membungkam tuh jari jemari netizen kocak yang katanya Indonesia bakal jadi bulan-bulanan. Namun faktanya, meskipun masih banyak kekurangan, permainan Indonesia ini jelas meningkat pesat. Dan jangan lupa, tim ini sebagian besar diisi pemain muda.
Maka kalaupun masih banyak salah, terutama soal pengambilan keputusan, ya udah wajar dan jangan dihujat. Karena aneh aja, mereka berjuang buat nama bangsa. Ini malah dihujat rakyat sendiri gara-gara nggak bisa memenuhi nafsu emosional semata. Ya pada akhirnya asa untuk lolos itu kini kembali terbuka. Cuman lawan terakhir nanti adalah Jepang, yang di laga kedua malah keok sama Irak 2-1. Tentu saja tim Samurai Biru ini bakal tampil habis-habisan melawan Indonesia di laga terakhir. Dan jelas skuad Garuda nggak usah takut, toh kita udah membuktikan kalau kita nggak semudah itu dikalahkan. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan terus lakukan yang terbaik. Karena sebengis-bengisnya kata-kata netizen kocak, percayalah yang mendoakan kalian semua juga banyak kok. Jadi sekali lagi tetap semangat dan enjoy the moment, oke?